Silakan untuk memulai ini diperiksa sekaligus apa? Sekaligus saja. Kalau dari termohon keberatan untuk diperiksa sekaligus? Baik, walaupun saudara diperiksa sekaligus, cuma berita acaranya akan kami buatkan satu-satu atas keterangan yang saudara berikan. Demikian. Ya, silakan untuk dimulai pertanyaannya, Pak. Baik, Pak Itno dulu ya. Baik. Pak Itno kan mantan ketua RW. Betul. Dan ini warga Bapak. Ya. Yang terpidana ini kan semua warga Bapak, ya? Kecuali Rivaldi. Rivaldi. Ya. Coba. Ya, warga Bapak yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Disebutin namanya, Pak. Jaya, Supri, Mana Jaya? Yang disebutin namanya. panglingnya. Ini Eko yang kelihatan nih. Eko. Tadi Eka. Eko. Lu. Hadi ya, Hadi. Jaya mana Jaya? Oh Jaya. Terus Supriyanto ya? Iya. ya, saya ingin mempertanyakan ketika Bapak menjadi ketua RW di sana, ada kegiatan penggerbekan sekitar tanggal 25 Agustus 2016. Apa yang Bapak ketahui dan coba tolong diceritakan bagaimana peristiwanya? Iya. Sebelumnya saya ada di rumah. Pas ada datang si Hadi sama Sudirman, satunya lagi saya lupa. Ada 3 orang yang datang ke rumah. Pak punten, dia bilangnya tuh ada mau penggerbekan di cucian mobil. Terus saya boncenglah Sudirman, yang si Hadi sama yang temennya tuh enggak naik motor, cuma 1 menit lah perjalanan, 1 menit 2 menit. Pas sampai di sana ya, pas saya tuh melihat ada Pak RT, Pak Pasren sama mungkin si Aib sama temennya sama perempuan gua. Setelah itu saya mau mendekatin Pak RT itu, terus tiba-tiba di belakang tuh ada yang lemparin semacam kayak meja berkaca gitu. Terus Sudirman melemparkan kursi plastik. Setelah itu saya bilang kalau ada kekerasan saya tidak bertanggung jawab. Terus saya berbalik, Pak. Pas begitu sebelumnya ini sebelum dari mau berangkat ke tempat lokasi itu, saya SMS dulu sama Pak Lurah bahwa ada kejadian bawa perempuan gitu. Terus saya ke tempat itu, pas ya bilangnya pas begitu saya berbalik, Pak Lurah udah datang Pak Lurah sama Pak Bambang Babinsa sama suprinya Pak Adi, sudah almarhum 4 orang yang datang. Gitu. Udah. Jadi apa yang terjadi di sana? Di sana cuman yaitu ada bawa perempuan 2, Pak. Betul bahwa Aep membawa perempuan ke tempat itu? Betul. Ada berapa orang di sana? Perempuannya ada 2. Ada 2. Ada 2. Dan kemudian disimpan atau disembunyikan di mana itu perempuan? Saya lihat itu waktu itu sudah keluar, Pak. Jadi Bapak nggak lihat? Nggak ngelihat. Cuman salah kejadian aja. Baru saya datang. Setelah kejadian itu mereka masuk, Bapak baru datang? Iya, betul. Apa yang Bapak simpulkan dari situ dan apa yang Bapak putuskan tentang kejadian? Saya tidak memutuskan, Pak. Cuman ya ibaratnya tuh anak-anak muda yang berbicara, jangan sekali-kali lagi yang saya dengar itu. Jangan membawa perempuan. Ini tempat wilayah kami. Jangan diinjak-injak itu. Ya, siapa aja yang waktu itu datang bersama yang Bapak lihat di tempatnya Aep? Yang saya lihat
Pokoknya santoplas, pakai santoplas. Apa Bapak menyaksikan ada pemukulan? Saya tidak melihat, Nggak melihat. tidak melihat. Yang penting Bapak mengetahui bahwa di tempat AF bekerja itu AF oleh kurang baik. Kembali ke Pak Samsuri ya. Pak Samsuri mengetahui kejadian itu. Iya. Ada di sana. Ada. Bagaimana cerita awalnya sampai ada kejadian penggerebekan itu? Eko kamu bener kayak gitu masalahnya. Bener makanya saya sering nongkrong di situ memantau gerak-geriknya tempat pencucian mobil. Ya udah, kalau kamu bener omongannya kayak gitu, nanti saya yang bertanggung jawab lapor ke RT. Nah, baru berangkat itu Pak. Tapi sebelum itu saya ngomong ke Eko sama Hadi, tapi dengan satu syarat kata sayanya. Di situ jangan main kekerasan, main hakim sendiri. Iya siap. Baru berangkat saya. Saya, adik ipar saya Agung Reja, Eko sama Hadi berangkat ke rumah Pak RT Pasren. Baru saya masuk, saya ketuk pintu, mengucapkan salam. Itu yang keluar istrinya dulu Pak. Punten Bu, kata saya, semua ada perlu sama Bapak RT. Perlu apa? Ya ini warga mau ngomong, ya udah nanti dulu. Kata ibunya, saya panggilkan dulu itu Pak RT-nya. Baru keluar Pak RT. Baru saya ngomong di situ. Setelah saya ngomong, langsung tindak ke tempat pencucian mobil. Berenam itu, saya, Agung, Reja, Eko, Hadi dengan Pak RT. Berjalan ke tempat pencucian mobil. Baru setelah nyampe di tempat pencucian mobil itu, langsung saya mengetuk pintu. Semua itu yang hadir. Pertama itu pemuda dulu diketuk. Enggak dibuka-buka, itu udah lama itu, sekitaran setengah jaman. Bahkan sempat merasa kesel anak muda itu karena posisi pintunya nggak dibuka-buka, sempat duduk-duduk dulu. Ini gimana nanti dulu. Ya udah terus itu Pak Pasren yang maju sama saya. Mas, punten Mas, ini ada Pak RT mau ngomong. Selang berapa lama baru dibuka itu pintu. Cuman nggak lebar. Yang dibilang nggak lebar itu pintunya hanya untuk cukup masuk satu orang. Dibuka di situ, yang buka orangnya itu rambutnya belah tengah, bersih, agak kurusan. Pas dibuka, di belakang saya tuh anak muda ngomong, bener kamu bawa cewek? Bener enggak? Enggak bawa, katanya. Enggak ada, kalau enggak percaya silakan periksa. Nah baru yang di belakang ini maju. Karena mungkin saking emosinya, yang adik ipar saya dua itu menggeledah. Nah, setelah menggeledah itu ternyata ada di kamar mandi. Itu dua cewek itu. Wah ini kamu ini bohong aja, katanya nggak bawa, ternyata ada. Baru itu warga anak muda itu emosi Pak. Saya mau ngomong sama F yang di belakang itu sempat ada pemukulan, cuman saya nggak tahu karena posisi saya sama Pak RT itu berhadap-hadapan dengan AF. Itu bisa tahu dari viralnya kasus ini. Cuman sebelumnya itu saya jadi pelanggan pencucian mobil di tempatnya AF itu. Nah setelah itu ada memanas ya itunya. Sempat saya bilang panggil Pak RW, kata sayanya, daripada ini kasus tambah panas, panggil Pak RW itu.
barulah anak-anak itu nggak tahu siapa yang berangkat memanggil Pak RW. Setelah itu Pak RW datang, posisinya mau memanas lagi. Ya, apa yang dikatakan Pak RW? Ada yang melempar kursi, ada yang sempat mau. Saya melerai Pak, supaya jangan sampai keributannya lebih lagi itu. Nah, sempat Pak RW itu ngomong, udah kalau kayak gini caranya, saya nggak bertanggung jawab. Nah, udah itu diem warga itu. Udah gitu. Nah, itu udah saya keluar itu yang kita yang anak muda sama saya Pak RW itu. Nah, di luarnya itu emang ada orang. Ya. Ada orang itu. Oke. Ya kan, enggak, dia di BAP-nya seminggu kemudian, tetapi dia menyatakan bahwa malam minggu tanggal 27 Agustus ada terjadi kejar-kejaran, ya kan. Nah, kemudian dia melihatnya dari warungnya Pak Majahid, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apakah malam itu ada Dede dan Aib datang ke tempat Bapak, ke warung Bapak, sekitar jam 10 malam, jam 9 atau 10 malam? Dari Pak Sauri, ini saya Sauri Pak. Ya? Saya Pak Sauri. Oh, Sauri. Iya. Iya, ya. Jadi artinya kalau Bapak itu hanya sama dengan yang lain ya, hanya Bapak ada di tempat kejadian, ya kan? Dan sekalian Bapak membuka warung makan itu. Iya, di depan cuciannya rumah Aib, kerjanya Aib Pak. Ya. Ya. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang itu, tentang kejadian itu? Saya baru mengetahui hari Kamisnya Pak. Setelah penangkapan anak-anak hari Rabu malam Kamis. Nah, terus pagi hari Kamisnya ada yang datang ke warung saya makan. Entah itu wartawan, entah itu anggota, nanyain ke saya, Bapak tahu nggak tadi malam minggu ada penangkapan ribut-ribut katanya. Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Nah, terus Bapak tahu nggak kasusnya apa? Nggak tahu Pak, karena nggak ada masalah, nggak ada keributan. Nah, akhirnya Bapak itu ngeluarin kamera panjang Pak. Nah, bawa kamera panjang, dilihatlah, dibuka itu foto-foto tuh. Kok tadi malam, tadi sore ditangkap, malam paginya udah hancur semua mukanya Pak. Kenapa? Ada apa Pak? Bapak pengen tahu kasusnya. Ini kasusnya pembunuhan katanya. Wah, saya nggak percaya Pak, saya bilang. Nah baru itu saya kan hari Minggunya kan tanggal 28-nya kan saya ke warung Pak, beres-beres karena nggak jualan, karena itu sempat hujan. Saya bilang, saya nggak jualan Pak kalau hari Minggu. Tahu nggak malamnya ada kejadian? Nggak ada Pak. Nggak ada berserakan batu, nggak ada bambu, saya bilang. Nggak ada keributan. Nah, akhirnya Bapak itu minta saya jadikan saksi Pak. Saya nggak mau Pak, saya nggak melihat masalah kasus itu. Nah, terjol. Yang Bapak lihat nih ini ya? Iya Pak, itu hancur semua tuh. Sorenya dibawa sekitaran jam 5 kurang lah sama anggota. Pagi hari Kamisnya ada yang datang saya ngeliatin foto itu Pak di kamera. Bapak lihat ini di mana? Di kameranya Bapak itu yang siapa itu? Kurang tahu Pak, wartawan nggak tahu atau anggota nggak tahu. Dari sorenya diambil, paginya di ini Pak, diliatin ke saya. Jadi maksudnya dia saya ingin jadi saksi Pak, saya nggak mau, saya kan nggak melihat. Jadi Bapak nggak lihat di Facebook itu nggak? Enggak, itu langsung Pak. Ada hari fotonya? Kemisnya, foto di kamera yang panjang tuh, diliatin ke saya. Tapi Bapak nggak tahu siapa itu?
Kalau yang ngeliatin? nggak tahu Pak, yang melihat itu nggak tahu wartawan atau nggak tahu anggota, nggak tahu. Ya, lanjut Pak. Nah setelah itu Pak, kenapa ini kasusnya pembunuhan katanya. Loh nggak mungkin Pak, anak yang 3 orang ini model Eko sama Hadi itu kalau malam tuh dengan saya nongkrong sering ngebantuin ngangkatin sayuran Pak di rumahnya ibunya Agung. Itu saya bilang saya nggak percaya, Bapak nggak percaya, bener nggak? Saya nggak percaya, 100% saya nggak percaya. Jadi kesimpulannya Bapak tidak melihat di depan di jalan raya itu ada batu-batu berserakan dan lain sebagainya? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Karena warung saya dengan TKP itu cuma 10 meter Pak. Ya. Baik, saya ingin tanya ke Pak Itno ya. Pak Itno kan Bapak warga di sana. Ya Pak. Bapak bisa kira-kira mengukur nggak? Jadi tempat kejadian sama MAN. MAN Iya. itu berapa meter Pak? Kalau tempat kejadian sekitar ya 10 lebih Pak. Dari warung ke iya sampai MAN gitu ya. SMP 11 sampai dengan warung depan dekat, MAN Pak. itu Dekat. Pak. Warung Palingnya Madura, sekitar 3 meter lah. Iya. Oh Mang Jahe. Warungnya Mang Jahe. Oh Mang Jahe, warung Madura. 100 lebih Pak. 100 lebih. Karena di BAP-nya menyatakan cuma 50 meter gitu. Jadi yang betulnya mana? 100 lebih Pak. 100 lebih. 100 lebih. Ya oleh karena itulah kami mohon nanti pada majelis untuk menyetujui adanya sidang di tempat gitu. Baik, ditambahkan sama rekan yang lain. Pak Itno dengan Pak Samsuri dulu ya, karena ini adalah terkait dengan peristiwa sebelum tanggal 27 Agustus ya. Betul ya, tanggal 25 Agustus 2016 tanggal terjadinya penggerbekan itu. Betul. Hari apa itu Pak? Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis ya, malam Jumat. 2 hari sebelum peristiwa 27 Agustus 2016. Malam Minggu ya. Kenapa ini kami tanyakan dan Bapak dan saya kami hadirkan adalah untuk membuktikan dugaan adanya dendam dari AF yang digerebek pada tanggal 25 Agustus 2016 ya di tempat cucian mobil yang katanya tadi keterangan membawa perempuan ya dan memberikan kesaksian adanya peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 yang dilakukan oleh para terpidana ini, karena para terpidana ini sebagian adalah yang ikut menggerebek di tanggal 25 Agustus 2016, betul ya? Nah, kenapa kami munculkan? Nanti kami akan hadirkan saksi. Karena di dalam BAP itu ada Aib dan Dede yang memberikan informasi kepada Aib Turudiana peristiwa ada kejar-kejaran motor, adanya tawuran, penlemparan batu, penusukan terhadap antar geng motor itu adalah ceritanya menurut mereka adalah dari Aib dan Dede. Menurut Aib Turudiana saat itu Dede sudah mencabut pernyataannya. Nah ini pernyataan dari kami, nanti kita hadirkan Dede. Dia mengatakan tidak benar. Jadi itu tuh menguatkan bahwa dugaan kami ada peristiwa dendam Aib kepada para terpidana ini sehingga menjerumuskan menciptakan cerita yang mengatakan adanya kejar-kejaran motor tadi. Gitu ya, betul ya, tanggal 25 Agustus. Betul. Terpidana ada yang hadir di situ ya saat itu ya. Siapa sebutkan namanya? Eko sama Hadi. Coba berdiri, Eko sama Hadi. Betul, ini 2 orang yang hadir ya, tanggal 25 ya. Nah, karena ada dugaan mereka ini akibat kesaksian yang Dede sudah akui palsu, tinggal Aib sekarang, mereka ini dihukum seumur hidup. Ditambah kesaksian sekarang oleh dari Pak Sahuri
pemilik warung Madura. Pemilik rumah makan ya. Ya, rumah makan di samping pencucian di depan ya, pencucian air ya. Oke, Bapak melihat bahwa tidak ada serakan batu, lihat tidak ada jalan itu bersih, kapan itu Pak? Saya melihat tuh waktu hari Minggu Pak, Tanggal 28 kalau nggak salah. 28 Agustus 2016. 2016. Oke, Bapak jam berapa itu melihatnya? Ya saya kalau di situ perbaikan dari pagi sampai sore Pak. Pagi itu jam berapa Pak? Dari jam 6. Jam 6. Ya. Jam 6 pagi Bapak sudah melihat. Ya udah melihat Pak ya. Oke. Karena jaraknya itu 10 meter dari warung saya. Dari warung itu, nggak ada lihat batu. Nggak ada Pak, nggak ada batu. Nggak ada bekas apa namanya bambu atau bekas Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya bersih. Oh mungkin udah di bawah Sudirman mungkin Pak? Kurang tahu Pak. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ya karena dihadirkan sama Sudirman menurut cerita penyidik batunya, tapi satu yang lain mungkin dijual kali. Gitu. Ya, nggak ada ya batu Nggak ada, berserakan. Pak. Nggak ada. Oke, bambu yang berserakan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Itu yang perlu kami confirm. Jadi Bapak tanggal 28 Agustus 2016 tidak melihat ada apa-apa di situ di Nggak jalan. ada, Pak. Nggak ada. Nah, jadi ini bukan cerita bohong. Bapak disumpah loh Pak di sini. Iya Pak. Di bawah sumpah keterangannya Bapak tahu Siap. resikonya Bapak ada hukum pidana nanti diancam. Ya siap Pak. Siap ya? Ya. Bawa menceritakan yang benar ya? Ya. Pak Itno dengan Pak Samsuri? Siap ya? Betul yang diceritakan ya? Jadi itu yang kita mau hadirkan untuk dalam rangka mencari kebenaran. Ya. Bapak-bapak dihadirkan di sini, satu ingin menyaksikan bahwa betul 2 hari sebelum kejadian tanggal 27 Agustus 2016, 26 Agustus, 27 Agustus 2016 itu ada peristiwa penggerebekan terhadap tempat cucian mobil ya, saksi aib ya, pelap ininya untuk diduga ya membawa perempuan gitu ya. Dugaan kami ke sana karena sekarang tinggal aib sendiri yang masih mengakui gitu kan bahwa peristiwa itu ada ya. Oke, dari saya pikir cukup sekian. Saya hanya ingin mempertegas saja tentang kronologis yang peristiwa yang terjadi itu. Ada teman-teman yang lain? Oke, izin yang mulia. Bapak mulai. Pertanyaan yang sudah ditanyakan mohon tidak diulang ya Pak ya. Siap. Silakan Pak. Saya hanya beberapa konfirmasi saja yang mulia. Oke, terima kasih Pak Itno, Pak Samsuri, dan Pak Sahuri atas nama tim kuasa hukum. Terima kasih atas kehadiran Bapak untuk berkenan memberikan kesaksian di forum yang mulia ini. Kepada Pak Itno, Iya Pak. setelah dilakukan penggerbekan, Iya. apakah Bapak keesokan harinya ada mendengar bahwa sebenarnya pada penggerbekan itu terjadi pemukulan terhadap AF? Tidak. Tidak ada mendengar? Tidak mendengar. Pasti itu Pak ya? Pasti. Oke. Kemudian Pak Itno, kalau Pak Itno ini kenal dengan yang namanya Dede Riswanto tidak? Nggak kenal. Nggak kenal. Kalau Pak Samsuri? Pak Samsuri? Nggak kenal. Nggak kenal. Bapak kan tadi bilang Bapak sering cuci motor, cuci Sekarang ini viral, tahu namanya sekarang ini AF. Tahu persis itu saya. AF kenal, Dede tidak kenal? Tidak. Tidak kenal ya? Kenal. Oke. Kemudian menurut Pak Itno sebagai RW di sana yang kebetulan ikut mengatasi situasi, Iya. apakah peristiwa penggerebekan itu ada kaitannya dengan tuduhan yang dituduhkan kepada warga Bapak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Tidak tahu. Oke, terima kasih Pak Itno. Untuk Pak Samsuri, Iya Pak. Bapak mendapatkan penjelasan bahwa AF sering membawa wanita ke tempat kerjanya. Iya.
Bapak dapat keterangan itu dari siapa Pak? Dari Eko sama Hadi. Eko sama Hadi. Ya, Berarti kelihatannya Eko dan Hadi memang sudah memperhatikan Aib menurut Bapak ya? menurut dia ngomong ke saya kayak gitu. Oke. Pas waktu datang itu dia bercerita kayak gitu Pak. Menurut Bapak, saya ulangin pertanyaan yang sama dengan Pak Itno. Apakah penggerebekan itu ada nggak kaitannya dengan tuduhan yang mereka alami? Ada Pak. Apa itu Pak? Sebelum pas viralnya itu saya melihat di YouTube itu AF ngomong, Pak saya tahu pelakunya, salah satunya pakai Hansaplast. Kapan itu Pak? Itu pas viralnya aja, viral kasus Vina ini. Pada saat kejadian penggerebekan itu memang ada di antara mereka yang pakai Hansaplast. Kalau saya sering itunya, kalau enggak Eko Hadi. Eko sama Hadi kalau ada jerawat itu kan pakai Hansaplast kan di sini Pak. Yang Ada memang di sini. ikut itu kan Eko sama Hadi doang Pak, berarti dua-duanya pakai Hansaplast atau salah satu? Salah satu? Salah satunya. Oke. Salah satunya. Nah di situ saya pas kejadian AF ngomong kayak gitu, jadi asumsi saya, maaf Pak, saya ingat asumsi saya tuh, wah berarti ini ada faktor arah ke situ. Apa itu faktor apa maksudnya Pak? Faktor dendam. Bapak Ya, berasumsi itu tidak apa? Kita ini kan. ya maaf ini. Iya, mulia. Oke. Ya, jadi Pak maaf itu Samsuri bahwa ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Kemudian Pak Sahuri yakin benar bahwa pada saat hari Minggu itu ya, berarti tanggal 28 Agustus pada pagi hari Bapak membereskan ada 11 orang pada malam harinya melakukan pelemparan. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Itu aja yang perlu saya konfirmasi Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum saya lupa, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa kejadian yang Bapak lihat, Bapak tahu penangkapan mereka tanggal 31 Agustus ya Pak ya? Ya. Tahu ya? Tahu jelas Pak. Bapak tahu ya? Saya itu hari menghadapi Minggu semua. ya? Ya. Hari Minggu. Waktu mereka ditangkap, terus besoknya ya, berarti hari tanggal 1 ya, 1 September? Iya Pak. 1 September ya? Iya. Ada yang datang sama Bapak? Ada. Ada yang datang sama Bapak Ya. memperlihatkan Foto di kamera Pak. foto yang Bapak lihat ini ya, sekali Iya, lagi Pak ya, supaya Iya. dicatatkan di persidangan. Iya. Artinya peristiwa penganiayaan ini hanya terjadi dari tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Iya. Betul ya? Sorenya ditangkap, paginya diperlihatkan. Bapak sudah lihat ini ya? Lihat Pak. Oke, terima kasih majelis, mohon dicatatkan bahwa ininya. Majelis mohon dicatatkan bahwa ininya. Terima kasih majelis. Nambahin sedikit. Tadi kan sudah, makasih ya Pak. Tadi kan sudah diperlihatkan foto itu Pak. Foto itu kan foto Bapak Belur. Foto itu ada nggak orang yang di belakang ini Pak? Ada Pak. Ada ya? Ada. Berarti orang-orang yang di belakang inilah Iya. foto itu Pak. Betul? Kecuali Rivaldi. Kecuali Rivaldi. Saya nggak tahu. Betul ya Pak ya? Ya. Oh terima kasih. Pak Sahuri, saksi Sahuri, saya tertarik Bapak mengatakan 28 Agustus itu Bapak tidak melihat apapun. Pertanyaan saya, Bapak tutup warung jam berapa malamnya, tanggal 27? Kalau hari biasa, kalau minggu libur Pak. Kalau hari biasa dari jam 6 pagi sampai jam 4 sampai jam 5 Pak. Sore. Malam minggu. Malam minggu saya nggak jualan Pak. Sampai hari Sabtunya malam minggu sampai jam 4 Pak. Jadi tanggal 27 malam Bapak tidak ada di tempat ya? Nggak ada di tempat. Jadi tidak melihat sama sekali ya? Nggak ada Pak. Nggak Kejadian melihat. apapun? Iya. Oke, jadi Bapak tidak melihat 27, tapi 28 Bapak melihat buka warung, Ya. tidak melihat apapun. Ya. Oke, clear. Pak Itno, Bapak sebagai Ketua RW, apakah mendengar peristiwa tanggal 27? Nggak mendengar Pak. Tidak mendengar sama Nggak sekali? mendengar. Nggak.
Tidak mengetahui, Tidak mengetahui. kemudian Bapak tahunya itu tanggal 31 penggerbekan. Sekitar 3 hari tahunya waktu ada itu aksi di pengambilan tuh. Pengambilan apa itu? Itu aksi narapidana yang waktu setelah tanggal 27 penangkapan tuh. Penangkapan. Waktu penangkapan Bapak dilibatkan atau tidak? Enggak Pak, enggak. Ketua RW untuk menyaksikan? Enggak. Saya kan lagi kerja Pak. Oh, lagi kerja. Betul. Oke. Pak Samsuri mengetahui tidak pada peristiwa 27 Agustus ya 2016? Kalau mengetahui tidak, cuman saya ditelepon sama kakak saya yang berada di rumahnya di Kepongpongan itu, ditelepon pagi itu pas saya keadaan posisi tidur, suara HP bunyi, saya angkat. Dek, kamu tahu nggak itu di flyover itu ada mayat laki-laki sama perempuan. Itu kenapa? Kata saya, nggak tahu. Ada yang ngomong katanya itu kecelakaan. Kecelakaan itu. Informasi itu dari kakak saya. Kakaknya Pak yang Samsuri, perempuan yang itu. perempuan. Oke, terus? Udah itu aja Pak. Itu aja. Iya. Pada tanggal 31 Agustus, 3 hari kemudian terjadi penggerebekan. Bapak ketahui peristiwa itu? Tanggal 25. Bukan. Ya. Penangkapan. Oh, penangkapan. Oh, tidak. Tidak tahu? Tidak tahu. Saya. Mendengar pun tidak sama sekali? Mendengar tidak. Cuman yang mendengarnya pas setelah penangkapan itu anak-anak pada ditangkepin. Oh, begitu. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ada yang ketinggalan satu aja nih. Saya lupa nanyain. Ini soal Pak Pasren ya, Pak Itno ya. Pak Itno kan Pak RW di sana. Betul. Pertanyaan saya, betul nggak Bu Aminah datang ke Bapak? Betul. Siapa aja yang datang ke Bapak? Semuanya. Semua keluarga Semua terpidana keluarga ini? terpidana itu Maksudnya apa? saya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk apa sih? Untuk datang ke rumah Pak RT Pak Pasren. Datang ke tempat Pak RT Pasren. Untuk apa? Untuk jujur, berkata jujur bahwa anak-anak tidur di rumah kontrakannya Pak RT Pak Pasren. Ya, karena di lain pihak Pak Pasren itu menyatakan bahwa ada amplop lah, ada Nggak apa ada. segala macam. Ada nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu memang spontanitas keluarga terpidana datang Iya. ke Bapak minta diantar ke tempat Pak Pasren. Betul. Untuk menyatakan Pak Pasren bahwa ngomong yang anak-anak jujur lah. Bahwa kan anak-anak ini mengaku tidurnya di tempat Bapak. Begitu. Pak Pasren. Ya, itu tempat Pak Pasren maksudnya. Iya betul. Betul ya? Betul. Jadi Bapak saksinya waktu itu? Saksi. Tidak ada amplop ya? Tidak ada. Tidak ada. Apa yang diucapkan oleh Pak Pasren pada waktu itu? Pak Pasren bilang itu sudah urusan polisi. Kayak gitu, angkat tangan. Padahal kan saksi-saksi mengetahui, bahkan saksi-saksi itu dibangunkan oleh Pak Pasren hari Minggu pagi itu kan. Anaknya juga tidur di situ gitu. Iya tidur di situ. Ya itu keterangan yang saya ingin. Terima kasih Pak Majelis. Terakhir ya, saya tambahkan sedikit. Ya. Tadi yang menerangkan tahu kejadian tanggal 27 ini adalah Pak Samuri ya. Kalau Pak Itno tahunya setelah ada kejadian apa di tanggal 27 Agustus 2016? Tanggal 25 Pak. Nah, tanggal 27-nya Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pak Samuri tahu nggak? Nggak tahu ada kejadian apa. Pak Samuri punya warung ya? Punya warung Pak. Tadi Bapak menerangkan ada, tolong dimatikan dulu Pak handphone itu. Nggak disilentkan aja. Baik. Tadi Bapak menerangkan Bapak tidak melihat penemuan batu dan bambu. Ya. Ya. Itu tempatnya di mana itu? Yang Bapak terangkan tidak ada penemuan batu dan bambu itu. Karena warung saya dengan TKP Pak, itu 10 meter jaraknya Pak. TKP ini maksudnya di mana? Yang TKP pelemparan Pak. Iya, di mana itu? Di Jalan Saladara.
Jalan Saladara. Saladara, di Iya. Jalan Raya. Jalan Raya, Pak. Bapak tahu, sebentar. Bapak tahunya ada pelemparan itu dari mana? Dari siapa? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu mau tahu ada pelemparan setelah ada di viral bahwa ada pelemparan, ada Bapak tahunya dari berita. ya berita, Nah, ada pelemparan. ada pelemparan. Kemudian Bapak tahunya itu kapan? Tahunya tuh hari Kamis setelah penangkapan anak-anak, Pak. Minggu depannya. Iya. Minggu depannya sudah tidak ada lagi batu di situ. Oh, tahu Enggak, ceritanya. jadi hari tanggal 27 hari kejadian katanya. Nah, tanggal 28-nya saya benerin warung, Pak. Yang Bapak tahu kejadian tanggal 27 itu ada kejadian apa itu? Nggak tahu, Pak. Maksudnya saya tuh Oh, tahunya seminggu berikutnya bahwa di tanggal 27 itu ada pelemparan. ada pelemparan katanya. Itu maksudnya. Padahal hari Minggunya tuh saya ke warung, beberes warung. Tanggal 28-nya tuh. Tanggal 28-nya. Ah. Oke, Bapak baru ingatnya. Beringatnya Setelah flashback lagi, tanggal 28-nya Bapak ternyata ada di warung. ada di Dan warung. Bapak melihat Ya, di tempat kejadian itu tidak ada batu, tidak ada Bapak bersak. melihatnya kapan itu? Gimana, Pak? Malam apa siang, pagi, sore? Pagi, Pak. Dari saya jam 6 sampai jam 4 sore. Bapak melihat secara langsung, maksudnya itu turun ke lokasi, berjalan ke lokasi, benar apa enggak ini? Atau Bapak melihat dari jauh aja? Enggak, Pak, karena kita ke situ kan sering bolak-balik, Pak. Kalau perbaikan warung tuh, cari kayu, cari apa kan deket situ, Pak. Karena 10 meter itu minta pinjam obeng di sebelahnya. Warung saya tuh kan itu kontrakan, Pak, dulu. Pinjam obeng. Bapak ini dekat jalan Saladara itu. Di Jalan Saladara itu, Pak, dekat di depan pencuciannya air bekerja, Pak. Dari cucian air tuh jarak berapa meter? 10 meter dari tempat kejadian. Ada jarak dari sini ke sana? Ya, dari sini ke ini ya, Pak, nggak jauh 10 meter lah. Oh, dekat ya berarti. Deket Ya? banget, Pak. Yang Bapak lihat di sana itu tanggal 28 itu ada apa di jalan? Nggak ada apa-apa, Pak, biasa bersih. Karena saya sering sapu-sapu, Pak, dari jalan ke jalan, Kak. Disapuin. Dimatikan aja Pak handphonenya Pak. Tolong. Oke. Bapak kan jarak dari cucian itu sekitar 10 meter. Kalau dari cucian itu hanya persebangan jalan, Pak. Baik. Itu kan terjadi penggerebekan di tanggal 25. Ya, Oh, saya kurang tahu kalau penggerebekan, Pak. nggak tahu. Nggak tahu Bapak? Nggak tahu. Oh, malah nggak tahu. Nggak tahu penggerebekan kalau saya. Dekat dari warung Bapak, Apanya, Pak? tempat penggerebekan itu. Ya depan-depanan, Pak. Berhadapan dengan warung saya sih. Bapak tinggal di warung itu? Enggak, saya tinggalnya di sebelahnya ini, Pak RT Parsen. Berarti Bapak tutup warung, Bapak balik ke rumah. Balik ke rumah. Tanggal 25. Bapak melihat si AF. Kapan, Pak? Melihat aibnya? Ya kapan Bapak terakhir melihat? Kalau lihat aib tuh hampir setiap hari, Pak. Nah, sekarang Bapak tahu nggak AF-nya di mana? Nggak tahu, Pak. Sejak kapan Bapak tidak pernah melihat AF lagi? Saya pindah dari situ, dari warung situ, ke sekarang kan saya udah pindah, Pak, ke Majasem. Dari 2018, Pak. Sejak dari 2018 Bapak tidak pernah. Karena Nggak kenal ketemu sama aib. Karena Bapak pindah atau? Pindah, karena pindah warung, Pak. Silakan. Sebelum saya kasih kesempatan kepada termohon. Pak Sahuri, saya menarik tadi pertanyaan Pak Ketua Majelis yang mulia, bahwa tanggal 25 itu Anda tidak melihat penggerebekan. Tanggal 25 Agustus saksi berada di mana? Saya dikontrakan, Pak. Kalau saya Tidak buka warung. tidak buka warung kalau malam sih. Saya buka warung dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, Pak. Bukan, maksudnya penggerebekan terhadap Aib yang membawa perempuan itu, Bapak tidak buka warung waktu itu? Tidak buka warung. Penggerebekan itu malam atau sore atau?
Tidak tahu karena sudah tutup warung. Ya. Oh, makasih, clear. Saya hanya untuk menegaskan kembali majelis bahwa lokasi kejadian yang dituduhkan bukan di titik satu lokasi di depan rumahnya Pak siapa namanya? Pak Sauri, ya. Bahwa yang dituduhkan di situ adalah dari SMP, depan SMP 11 sampai kejar-kejaran itu sampai ke flyover. Jadi jaraknya itu kurang lebih 1 kilometer lebih, majelis, ya. Kami mau pertegas bahwa yang dilihat oleh Pak Sahuri itu adalah di depan depan warung Pak Sahuri, Ya. dan sekeliling Bapak lihat ya. Ya. Betul ya? Ya. Dan Bapak lihat sekeliling ya? Ya, Pak. Karena di dalam BAP itu yang disampaikan oleh Aep dan Dede saat itu mengatakan batu berserakan di jalan. Ya, mereka menyaksikan dari depan tempat Bapak karena tempat warung Bapak dengan tempat kerjanya Aep itu depan-depanan kan? Depan-depanan. Aep dan Dede ini mengaku, maaf, dari depan tempat kerjanya mereka melihat bahwa tanggal 27 berarti 28 mereka lihat bahwa batu itu berserakan gitu majelis. Jadi tempat lokasi yang sama yang dilihat oleh pemilik warung. Ya. Lokasi yang sama yang dilihat oleh pemilik warung. Ya, gitu. Jadi kalau menurut Aep dan Dede itu ada batu berserakan. Kalau menurut Bapak tidak ada gitu ya. Clear. Itu majelis ditegaskan. Terima kasih. Baik, dari sama yang kita berikan tadi ya. Silakan dari kuasa termohon kalau ada pertanyaan kepada saksi ini. Bentar ya Pak, ganti mic dulu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Saya ke saksi Pak Sahuri ya, Pak Sahuri ya, Pak Sahuri. Pak Sahuri tadi menerangkan bahwa setelah kejadian penangkapan atau pengamanan dari para pelaku ya, dari Pak Sahuri tadi menyebut anak-anak itu, kemudian paginya ada orang yang datang, Ya, betul Pak. ada orang yang datang kemudian memperlihatkan foto, Ya. betul ya. Itu orangnya datang sendirian atau berapa orang yang datang? Sendirian Pak. Sendirian Ya. saja ya, sendirian saja. Hanya membawa kamera atau ada alat lain yang Ada dibawa? ransel Pak, ada ransel. Bawa ransel dan Ya. bawa kamera. Bawa kamera di dalam ransel Pak. Di bawah. Keluarin kamera itu dari ransel. Berarti setelah ketemu baru dikeluarkan kameranya, Ya, setelah makan Pak. Setelah Dia makan. ke saya, di warung saya, Ya. baru ngeluarin kamera Pak. baru ngeluarin kamera. Ya. Waktu itu orangnya sendirian, ada bawa kendaraan atau enggak? Saya nggak melihat kendaraan Pak, cuman dia datang, nggak tahu sih, cuman masuk ke warung sendirian, harus minta makan katanya. Ya udah makan Pak. Baik. Terus kemudian Bapak melihat foto yang ditunjukkan dari tim penasihat hukum tadi itu di kamera atau sudah tercetak? Di kamera Pak. Di kamera. Iya. Sudah tersusun seperti yang penasihat hukum perlihatkan tadi? Tersusun Pak. Sudah tersusun ya? Pak, panjang gitu. Baik, jadi Geser-geser Pak. jadi sudah tersusun. Ya. Sudah tersusun ya? Sudah tersusun. ada berapa tadi? 4 ya? 6 ya? Ya. Atas bawah gitu ya? Ya. Baik. Terus kemudian hanya menunjukkan saja atau orangnya menyampaikan? Ada yang disampaikan terkait foto itu? Dia menanya Pak ke saya, Bapak tahu nggak tadi kemarin malam malam Minggu katanya ada keramaian apa? Saya bilang nggak tahu Pak. Dia kan datang ke saya kan hari ininya Pak, hari tanggal ke saya itu tanggal berapa ya? Seingat saya tanggal berapa ya? Sehari setelah penangkapan anak-anak Pak. Sehari setelah penangkapan Iya. ya?
Juga tidak memperkenalkan diri, siapa, menyebut identitas, Enggak. apakah dari petugas atau kemudian Bapak ada tadi apakah ini wartawan, itu dari mana Pak? Enggak, dia enggak mengenalkan Pak. Cuman dia menanyakan ke saya, tahu enggak waktu tanggal malam Minggu itu ada kejadian rame-rame, lalu tawuran? Enggak tahu Pak, saya enggak dengar dan saya enggak melihat. Baik, Gitu. jadi memang kondisi foto yang diperlihatkan terkait foto itu sama seperti yang diperlihatkan penasihat hukum, betul ya? Betul. Kemudian terkait Aib ya, Aib. Bapak memang mengetahui Aib? Aib kenal bener Pak. Kenal ya? Kenal. Dede kenal. Memang ada orangnya ya, Aib Ada, itu ya? ada ya? Ada. Kalau Dede Riswanto? Kenal. Kenal juga ya? Dan memang benar ada orangnya ya? Ada orangnya. Keduanya ini memang bekerja di pencucian mobil? Betul. Bekerja di pencucian mobil? Betul Pak. Sudah lama bekerja di situ? Kalau Aib lama, kalau Dede tuh sebentar Pak. Sebentar kisaran kurang dari sebulan dia keluar lagi. Keluar lagi. Ya. Sampai kemudian tadi Bapak menerangkan kan Bapak terus 2018 pindah. Ya, pindah rumah ya. Pindah warung. Ya. Sampai terakhir Bapak pindah warung, si Aib ini masih bekerja di tempat pencucian mobil? Saya nggak mengetahui Pak. Nggak mengetahui. Iya, setelah 2018. Iya. Saya nggak mengetahui Pak. Nggak mengetahui lagi ya. Kalau untuk Dede Riswanto? Enggak juga. Nggak mengetahui juga. Dede Riswanto udah lama lagi, sebelumnya 2008 juga udah 2018 juga udah nggak melihat Pak. Nggak melihat ya. Iya. Baik. Kemudian saya ke Pak Itno ya, ke Pak Itno. Ya, Pak. Ya, pertanyaan saya sama terkait Aib dan Dede, Bapak mengetahui? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali ya. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Apakah memang yang bersangkutan kerja di tempat pencucian mobil, Bapak juga tidak mengetahui? Tidak tahu. Tidak mengetahui. Baik, saya ke Pak Sahuri ya. Samsuri ya. Ya. Pak Samsuri. Pak Samsuri tadi menjelaskan bahwa Bapak sering cuci kendaraan di tempat pencucian ya. Tempatnya Aib sama Dede bekerja. Ya, jadi kan memang sudah tahu orangnya. Sudah tahu orangnya. Apakah waktu saksi mengetahui di situ ada berapa petugas sih Pak? Berapa karyawan pencucian? Kalau seingatnya saya kurang lebihnya itu tiga orang ya, tiga orang karyawan pencuci. Cuman itu kan prosesnya kan lama ya, berapa tahun kan jarang ya. Kalau mau mobil kotor aja saya cuci itu ya. Ya, tapi biasanya di situ. Pergantian itu kadang ganti-ganti karyawan itunya. Baik, karyawannya berganti-ganti. Iya. Baik. Tapi kalau untuk yang Aib sama Dede Bapak mengetahui? Kalau Dede enggak mengetahui, enggak tahu. Mengetahui. Taunya sama Aib aja. Taunya sama Aib. Taunya dengan Aib ini dari mana Pak? Dari saya sering nyuci mobil kan. Sering nyuci mobil. Iya, itu kan ada apa? Setiap 5 kali pencucian kan gratis 1. Maksudnya mengenalnya Aib. Apakah waktu Bapak mencuci kendaraan itu sudah, oh ini Aib, saya Aib Pak. Nah jadi gini Mas, saya waktu dulu itu taunya muka aja, kenal muka aja. Kenal muka. Bisa taunya itu viralnya kasus Pina, oh ini yang namanya AF. Jadi saya maksudnya itu udah jelas banget itu AF itu. Jadi udah selama mencuci hanya tahu sebatas muka. Orang aja, ya, tahu orangnya saja ya. Kalau nama tidak. Nama tidak. Namanya tahu setelah viral. Setelah viral. Ya. Kalau Dede Riswanto, apakah Bapak juga tahu muka atau fisiknya? Tidak. Tidak ya. Tidak. Selama mencuci kendaraan di situ? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada waktu saya mencuci kendaraan, taunya AF aja. Taunya AF aja ya. Baik, izin mohon dicatat yang mulia terkait AF dan Dede Riswanto ini memang benar ada orangnya, dan terkait keterangan Dede dan Aib sudah dipertimbangkan di perkara AHO yang ya diputuskan, sudah dipertimbangkan di putusan. Ada lagi? Akan kami catat di berita acara. Ada lagi? Bunyi nggak? Hidup nggak? Hah? Hidup? Oke. Ada lagi Pak? Silakan kalau ada penambahan pertanyaan pada saksi ini. Terima kasih, izin yang mulia. Silakan Pak.
yang ingin kami pertegas lagi untuk Pak Sahuri. Di tempat Bu Nining, apakah yang setahu Bapak memang anak-anak sering nongkrong di situ atau ngopi-ngopi apa? Ya kalau itu kan warung jajanan anak-anak, Pak. Oke. Jadi banyak orang yang sering nongkrong di situ, beli makanan es, modelnya teh jus, model makanan ringan lah. Maksudnya melihat Pak Hadi dan teman-teman memang sering nongkrong di situ. Iya. Walaupun ya. Lihat Pak, cuma hanya Pak, kalau saya ke rumahnya Pak Ato, lihat nongkrong lagi jajan Pak. Cuma pada waktu kejadian tanggal 27 Bapak tidak tahu lah. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Untuk Pak RW, pertanyaan yang sama, mantan Pak RW, apakah di warung Bu Nining memang Hadi dan kawan-kawan sering nongkrong, sering minum-minum gitu, pernah melihat? Saya nggak pernah melihat. Bahkan di tanggal 27 pun Bapak tidak melihat? Nggak melihat. Baik. Sama, pertanyaan yang sama? Mengenai warung Bu Nining, apakah memang anak-anak atau saudara Hadi sering nongkrong? Tidak melihat Pak, saya. Tidak melihat malam itu tidak melihat. Ya. Baik. Bukan malam minggu, saya kadang kalau pada Sabtu malam minggu tanggal 26 Agustus. Tidak melihat. Tidak melihat. Baik. Yang mulia, untuk keterangan para saksi yang berkaitan dengan sikap tindak AF, izinkanlah kami berbeda pandangan. Maaf Pak, ini saya Udah cukup. Cukup. Izinkan kami berbeda pandangan mengenai ya keterangan yang menerangkan tentang AF. Menurut hemat kami bukan merupakan novum dan tidak ada kaitannya dengan perkara akuo. Itu yang pertama. Yang kedua, keterangannya memang tidak sesuai dengan pasal 1/26 KUHP. Terima kasih yang mulia. Baik, akan kami catat di acara. Silakan Pak. Yang mulia, kami menanggapi apa yang disampaikan termohon. Sekali lagi kami menghadirkan ini bukan novum. Kami menghadirkan ini adalah saksi baru yang melihat bahwa ada peristiwa lain yang kami tenggarai dengan berkembangnya peristiwa ini, di mana Dede mencabut keterangannya dan kita melihat dengan kemarin sesudah para terpidana diperiksa, ternyata ada dugaan bahwa mereka tidak menandatangani BAP dan mereka tidak mengetahui kronologis cerita itu, dan ini kami hanya menguatkan apa yang terjadi. Ini bukan novum yang majelis yang mulia. Baik, saya tekankan silakan bagi para pihak, baik pemohon, para pemohon maupun termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dalil-dalil jawabannya atau tanggapannya. Nanti kita serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim PK di Mahkamah Agung yang akan menentukan apakah PK-nya diterima atau tidak. Ya, begitu ya. Jadi yang mulia, ada satu yang sangat urgent yang perlu saya tambahan pertanyaan ini. Ya, tambahan. Oh, silakan. Terakhir Pak ya. Terakhir, sangat terakhir. Ya. Para saksi, saya mau tanya kepada para saksi, apakah pernah diperiksa sebelumnya di kepolisian dalam tingkat penyidikan? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Diperiksa di pengadilan? Belum pernah. Jadi sama sekali belum pernah diperiksa ya. Jadi betul-betul ini baru memberikan keterangan di pengadilan saat ini. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Oh iya. Bapak tadi mau mengatakan sesuatu. Iya. Ya, Bapak mau mengatakan apa? Tadi saya meluruskan itu tanggal 27, bukannya saya nggak tahu sama sekali tentang anak-anak nongkrong itu. Nggak tahu, bukan saya melihat, cuma saya nggak tahu. Ya, itu tambahan dari keterangan Bapak ya? Ya. Ada yang mau disampaikan dari tambahan keterangan yang lainnya? Cukup? Cukup ya, Dep? Pemohon cukup ya? Dari pemohon cukup ya? Baik, tanggapannya dari para pemohon seperti apa? Benar? Semua apa salah semua? Atau benar sebagian, ada salah sebagian? Benar ya? Cukup. Yang diterangkan sama saksi tadi benar apa salah? Tanggapannya?
Jadi itu ya tanggapannya ya. Jadi karena Bapak ini juga nggak tahu ya, yang Hansa Plus itu kamu apa siapa orangnya nggak tahu. Berarti benar ya? Baik, terima kasih atas keterangannya Pak. Pemeriksaan perkaranya sudah selesai, bisa kembali ke belakang atau bisa pulang.